Halo pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya produksi Radio Republik Indonesia Sorong. Dan di obrolan budaya kali ini, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan memperkenalkan warisan budaya suku Moi, salah satu suku asli yang mendiami sebagian wilayah Raja Ampat di wilayah Provinsi Papua Barat, di wilayah kota dan bahkan juga di Kabupaten Sorong. Nah, kita akan bersama dengan narasumber-narasumber yang akan membicarakan soal apa saja yang perlu kita ketahui tentang yang namanya Tumpe Klawalu. Jadi kita akan membahas mengenai lestarikan budaya Moi Tumpe Klawalu. Dan bersama-sama dengan saya, seperti yang sudah Anda saksikan juga pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ada, ini saya panggil kakak-kakak sudah ya. Kakak-kakak sudah, karena biasanya memang seperti itu. Jadi ada Kakak Yunita Ulim, seorang tokoh penggerak perempuan muda asli suku Moi yang memiliki latar belakang sebagai seorang PNS, kemudian juga pejuang 7 penggerak UMKM orang asli Papua, dan banyak lagi Sinagi juga, dan ya sederet kesibukan lainnya yang sudah terasing lagi di Tong wilayah Sorong dan sekitarnya. Kemudian ada juga ini Tumpu Kakak satu juga yang sudah sering on air, yang sudah sering hadir, sudah sering juga muncul bersama dengan Radio Republik Indonesia Sorong, ada Kakak Yohana Kamesrar. Nah, kita akan membicarakan banyak hal mengenai lestarikan budaya Moi Tumpe Klawalu ini, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, mengenal lebih dekat, memahami dan juga menghargai apa yang menjadi warisan budaya diwariskan kepada generasi selanjutnya, penting tentu saja untuk kita bahas dan membicarakan panjang mengenai budaya Moi Tumpe Klawalu ini. Saya ke Kakak Yuyun, Kakak Yunita Ulim, bisa jelaskan lebih awal mengenai apa ini Tumpe Klawalu ini, Kakak? Iya baik. Eh, yang pertama, kami merencanakan untuk mengadakan festival Moi khususnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun resettlement Kampung Klasaman yang di sekitar Moyo dan sekitarnya. Oke. Dan itu merupakan kampung yang memang dulu sebelum bercerita tentang asal mulanya orang Moi dari semenjak bicara Injil masuk di tanah Moi, dari usaha mina sampai tinggal di di Kampung Klasaman yang ada di wilayah masih di hutan sana, sampai masuk di desa itu, masih kata desa zaman itu, tinggal di bekas pabrik spon yang sekarang di Kilo 12 itu. Nah, setelah itu ABRI masuk desa, akhirnya tinggallah kita di Kampung Klasaman sekarang yang Kelurahan Klasaman. Awal mulanya Klasaman Iya, itu seperti itu. Iya, jadi akhirnya tinggal di situ, termasuk dengan tokoh besar kita Domina Edward Osok. Nah, wilayah Klasaman itu sendiri itu adalah wilayah milik keluarga Bapak Jonas Malibela. Kalau kita dengar bahwa Malibela nih banyak, ada Malibela Ginala, ada Malibela Klasamala. Jadi satu rumpun marga tapi punya peta-peta tanah begitu. Jadi ada juga Malibela Klawalu yang sekarang kita bilang, tadi dibilang di Tumpe Klawalu itu adalah Malibela Klawalu. Mereka yang pemilik hak adat di wilayah kalau kita lihat dari batas dari Kilo 9 sih batas dengan Klagison, ke sebelah sana batas dengan Malaseme, terus di Bambu Kuning juga batas dengan Malaseme. Jadi mereka tuh ada berbatas-batas wilayah tanah adat. Nah, awal mulanya tempat Kampung Klasaman itu menampung beberapa 7 suku marga yang ada di, memang kita dari kampung dulu tinggalnya di wilayahnya Bapak Jonas Malibela. Nah, sampai dengan saat ini. Nah, kata tumpe itu sendiri adalah pertemuan, itu seperti aksi pertemuan. Jadi kayak macam kita dari istilahnya kita di pesisir, mau ketemu dengan orang di gunung nih. Terus dengan perjalanan yang sangat jauh nih, dari sini tidak mungkin langsung ke sini. Jadi kita biasa janji, kita ketemunya di tempat ini ya. Jadi orang dari gunung bawa, itu tradisi sebenarnya. Orang dari gunung tuh bawa makanan yang ada di sana yang kita di sini tidak miliki. Begitu. Atau mungkin anak-anak yang mau sekolah
mereka harus sekolah di sini, mereka titip anaknya, kita ketemunya di situ untuk kita barter, tetapi juga kita akan bawa anak ini ke anak-anak, jadi kita sistemnya barter lah. Setelah itu kita kumpul bersama, kita makan papeda sama-sama kayak, jadi cara makan papeda kita dulu itu tidak kayak sekarang. Makan selesai kau timba, ya sudah, kalau kau mau datang makan terserah. Panggil, kalau memang kau tidak mau makan ya sudah, kau tinggal. Tapi kalau dulu tidak. Setelah bikin papeda harus semua datang dulu, makan dulu sama-sama, baru kita kasih tinggal piring makan tuh. Gitu. Jadi karakter-karakter seperti itu, kekerabatan seperti itu yang sekarang kita mulai jaga, dan tetapi juga kita mau memperkenalkan kepada generasi ke bawah. Takutnya generasi ke bawah ini sudah lupa. Di saat kita bilang tumpe, anak-anak sekarang tumpe itu apa ya? Ya begitu. Mungkin kita ini sudah kalah karena kita sudah mulai lupa dengan bahasa sendiri. Nah, kita lagi berupaya supaya jangan cukup sudah di kita. Jangan ke generasi di bawahnya lagi. Seperti itu. Jadi memang target kegiatan yang Tumpek Lawalu ini untuk memperingati HUT Kampung Klasaman, tetapi kita mengenang dan mengajarkan kembali tentang karakter cara hidup kita orang Boy pada saat itu. Kampung Klasaman ini mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar dan pemirsa, kalau tong di wilayah Sorong ini itu sebagian besar ada di wilayah Kilo ya? Iya. Di wilayah Kilo. Iya. Kilo berapa kira-kira itu? Kilo 12. Iya. Sekitar situ sudah. Jadi dulu kalau bilang Klasaman, Kampung Klasaman itu terdiri dari Kilo 12 masuk Rumnas itu dulu waktu sebelum ada pemekaran sampai saat ini. Tetapi setelah ada pemekaran, akhirnya ada kelurahan, karena kelurahan harus dipetak-petakan lagi. Nah, kita saat ini ada di Kelurahan Klasaman. Tapi resettlement yang kita bilang itu dari jalur masjid itu kita bilang Jalan Meles sampai Jalan Malakai, itu kita di dalam tuh semua komunitasnya orang Mui semua. Gitu. Jadi kita masih jaga kehidupan itu ada di tengah-tengah kota dengan zamannya modern. Saat ini kita ada di situ. Karena zaman dulu pun kalau tong mau naik angkot atau naik bis ke arah-arah Kilo pasti yang don tanya kemana, Klasaman kah, kemana kah, begitu. Biasanya seperti itu. Jadi di sini kita juga jelaskan sebenarnya Klasaman ini itu nama yang diambil dari dulu kita di kampung sana, karena Klasaman itu kan namanya kali toh, Klasaman Jadi nama tempat yang sebenarnya kita tinggalkan tinggal sama ini tuh Klawalu, karena kali yang ada di Luxio itu kali Klawalu. Nah, marga Malibela ini marga Klawalu. Klasaman di jembatan Kilo 12 itu. Ya, betul. Karena sudah nyaman dengan nama yang kita bawa dari kampung yang dulu, akhirnya kita bawa ke sini jadi nama Klasaman, tetap diingat terus nama kampung itu. Tapi yang saya mau agak berbagi atau coba sharing lebih banyak lagi tentang tumpe, asal muasalnya. Ini tentu saja sangat menarik sekali karena orang hampir tahu juga ini mengenai asal usulnya, asal muasalnya itu seperti itu begitu, dan seperti yang kakak tadi bilang bahwa ini ternyata penting juga, jangan sampai putus di era generasi selanjutnya. Nah, apakah memang dari kegiatan yang mau digelar Tumpek Lawalu ini hanya sekedar seremoni kemudian untuk apa namanya, sekedar bikin acara begitu, tapi ada tidak sesuatu yang memang betul-betul bikin generasi sekarang ini jadi, kalau bahasa gampangnya tak kenal dengan tahu dengan asal muasal ini nih, kakak. Iya. Jadi ini kan kata tumpe ini kan sebenarnya kayak zaman itu tidak ada transportasi kayak sekarang. Sekarang kalau orang mau ke kampung langsung tinggal naik taksi tiba di tempat. Tidak usah baku pele lagi begitu. Tetapi kita mau ajarkan di situ bahwa pada saat kita melakukan tumpe ini, di dalamnya kita muat di kegiatan besok ini bahwa ada makanan-makanan yang nanti orang ambil, kayak contoh mereka dari sana bawa sayur apa, begitu kan. Saat ini sebenarnya kalau kita bicara tentang, karena nanti ada beberapa atraksi yang kita lakukan di kegiatan festival, jadi kita coba untuk mengajarkan kayak ada nanti kita akan makan bersama, terus kekerabatan itu dikembalikan, karena kehidupan sekarang dengan perkembangan ini sebenarnya kita sudah mulai lupa untuk kekerabatan keluarga itu sudah mulai hilang. Jadi kita kembalikan suasana-suasana itu, tetapi di dalamnya kita akan mengajarkan tentang makanan-makanan apa saja, terus alat-alat apa saja yang dulu kita pakai, begitu. Kayak kita dulu pakainya sebelum pakai piring nih pakai apa, gitu. Nah itu dia, karena
seperti yang dijelaskan Kakak Yuyun, ternyata dia punya nilai budaya sangat dalam, maknanya, filosofinya juga dalam sekali ternyata, tentang kekerabatan, tentang persatuan, bahkan sampai ke hal-hal yang kultur makanan dan lain sebagainya. Makanya kenapa saya bilang kalau hanya sekedar acara-acara saja kayaknya mungkin nanti tidak sampai ke tumpu generasi muda Kak. Tapi nanti kita bahas lebih banyak lagi sudah. Kita jeda dulu sejenak, pendengar, pemirsa dimanapun berada jangan kemana-mana, masih di RRI Net Obrolan Budaya.
Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan RRI Net Obrolan Budaya Radio Republik Indonesia Sorong bersama saya Danusya. Saya masih bersama Kakak Yuyun, kemudian juga ada Kakak Yo. Tapi Kakak Yo sabar ya, tahan suara dulu. Saya ke Kakak Yuyun dulu, karena kalau Kakak Yo bicara juga terputus. Nah, Kakak Yuyun, ini kita balik lagi. Tumpe Klawalu, maknanya sangat dalam, filosofinya luar biasa. Sayang kalau ini tidak sampai ditompu generasi muda seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, ini nanti kegiatannya atau acaranya nih tanggal 23 sampai 27 April. Teknisnya kira-kira persiapannya seperti apa? Apa-apa saja yang nanti kemudian akan dilaksanakan? Terus apakah orang juga bisa datang berpartisipasi atau mungkin nonton seperti itu? Yang saat ini kita persiapkan yaitu bot-bot untuk UMKM. Jadi yang pertama kegiatannya kita lagi siapkan bot-bot untuk UMKM yang memang punyanya orang Moi. Jadi supaya kita bisa mendata seberapa jauh nih orang Moi punya UMKM. Khusus untuk orang Moi. Jadi termasuk dengan kita coba mengangkat ada yang memang UMKM yang sudah jalan tapi mungkin mereka tidak punya izin. Dari situ kita mulai mendata secara pasti untuk bagaimana mengurus mereka ke tahap selanjutnya. Jadi contoh kalau memang yang bagian kuliner atau bagian keterampilan, kerajinan, mungkin izinnya ke tahap mana. Terus kalau memang mereka belum daftar masuk dalam dinas perindustrian kota atau jadi kita bisa bantu mereka untuk mendaftar di sana bahwa sebenarnya di daerah kampung kami itu ada potensi-potensi di dalam. Terus ada juga komunitas-komunitas yang memang bergerak kayak saat ini ada kita punya komunitas bahasa Moi yang terdiri dari beberapa guru-guru orang Moi tapi juga ada dari keluarga suku-suku yang lain yang tergabung untuk bagaimana mengajarkan generasi ke bawah untuk bagaimana mereka belajar tentang bahasa Moi ke depan seperti itu. Terus juga kita akan buat beberapa lomba yang saat ini dan mungkin generasi kami saja sendiri tidak tahu, apalagi orang di luar gitu. Ada beberapa lomba yang tidak pernah kayak kita bilang ada lomba kain kela. Lomba kain kela itu kalau orang Jawa bilang sinden. Kita di sini ada punya itu namanya kain kela. Jadi kayak mereka lagi mengutarakan sesuatu. Jadi kayak penyanyi Solo begitu. Terus ada juga cerita rakyat tapi menggunakan bahasa Moi. Terus ada lomba memasak dan menulis resep makanan tradisional untuk bagaimana menyiapkan mereka diajarkan untuk mengangkat kembali apa yang sebenarnya dulu dimakan oleh orang tua begitu, dengan peralatan tetapi juga sayur-sayur yang mungkin selama ini banyak di hutan tapi kita tidak kasih keluar nih. Banyak generasi tidak tahu. Nah itu yang kita kasih keluar untuk kita generasi, tetapi itu juga bisa menjadi objek wisata kalau ke depannya sampai kita bisa jadikan objek wisata kuliner. Kalau memang orang datang ke sini cuma cari makanan tradisional kan kita tidak nampak begitu. Jadi harapan kita ke depan dengan event-event ini bisa seperti itu. Terus ada juga kita punya tari Alen yang nanti akan dilombakan dan harapan kami tari ini juga mungkin ke depan bisa sejajar seperti Yospan kan begitu. Kan kita di sini punya karakter sendiri kayak kita suku Moi, suku Maibrat, itu yang harus kita kembangkan di provinsi kita begitu. Bukan saja kita Moi, siapa tahu Maibrat juga mempersiapkan tariannya mereka supaya kita kasih tahu ke Indonesia ini bahwa kita di suku Papua tuh banyak dan punya keanekaragaman budaya begitu. Jangan dong yang dari arah-arah Jawa sana datang ke sini disambut dengan Yospan lagi. Jadi kita mau tunjukkan apa yang kita punya. Terus juga nanti ada lomba menoken. Lomba menoken usia dari 17 tahun sampai 40 tahun. Kenapa? Karena saat ini yang bisa menoken hanya 50 tahun ke atas. Kalau sampai 50 tahun ke atas ini tidak ada berarti keturunan selain setelah tahu lagi. Jadi kita buat berapa lomba itu. Seperti itu. Lokasi di jalan lapangan Malibela. Iya, di lokasi kilo 12. di kilo 12 di lapangan Moyo. Di lapangan Moyo. Iya. Kenapa pilih di situ, Kakak?
karena pusatnya Kampung Klasaman di situ. Oh iya juga sih, betul. Iya. Tapi mudah-mudahan juga bisa mudah juga sebenarnya diakses ya, walaupun Iya. agak masuk ke dalam gitu ya. Iya, jadi memang kita rencana ada beberapa juga yang kita sudah sharing-sharing dengan beberapa pihak, bagaimana supaya tapi nanti kita kumpul lagi internnya kita Sukhumoi, supaya bagaimana festival ini kayak satu tema, satu nama, tapi temanya per tahun tuh beda-beda. Wah, Supaya keren. itu diangkat. Jadi kalau memang 7 sub-suku marga yang ada di 7 sub-suku Moi yang ada ini bisa disatukan, ya kenapa tidak untuk event-event tahunan festival milik Provinsi Papua Barat Daya. Salah satunya dari kita suku Moi, siapa tahu dari suku lain lagi, suku dari Maibrat, dari Sorong Selatan, dari Nanuatan. Jadi akhirnya kita di sini banyak sebenarnya. Gitu. Siapa tahu juga bisa jadi agenda festival nasional. Yes, begitu. Tiap tahun di Harapannya wilayah Papua seperti Barat Daya itu, ya. karena- Berawal dari sini nih. Iya. Karena ini baru pertama kali nih ya. Iya, ini baru pertama. Sebenarnya Dengan ada konsep seperti ini iya, baru pertama kali, Kakak Iya, Yuyun. sebenarnya ada beberapa konsep yang sudah pernah dilakukan kan, seperti kemarin kita lihat ada teman saudara-saudara kita di Malam Karta yang bikin festival Iya, Egek. Egek. Terus kita lagi mau padukan persepsi biar kita satu, kita keliling di Tanah Moi semuanya, karena sekarang juga Tanah Moi ini sudah mulai keluarkan potensi-potensi alam nih. Ada wisata-wisata alam yang teman-teman masing-masing marga punya, itu ya mungkin lewat festival itu kita sama-sama bisa kembangkan untuk Tanah Moi pada umumnya. Gitu. Tapi tentang isi, tentang yang nanti akan berpartisipasi, melihat saat sekarang ini arus perkembangan zaman begitu deras. Di mana-mana termasuk juga di Tompu Tanah Papua ini, Kakak Yuyun, optimis tidak yang berpartisipasi ini, yang mengisi ini juga sesuai dengan harapan nantinya? Ini bicara kenyataan di lapangan. Saat ini sebenarnya banyak anak-anak muda sudah tidak tertarik dengan budaya. Nah itu dia kenapa makanya saya Gitu. tanya Kakak Yuyun. Makanya budaya, karena pertama begini, mungkin kita tidak pernah punya keinginan untuk mau jelaskan itu ke mereka. Iya, gitu. itu yang pertama. Karena tidak ada siapa nih yang mau jelaskan ke mereka, walaupun sebenarnya bukan mereka yang tidak mau, tapi mungkin karena tidak ada regenerasi untuk bercerita tentang budaya, akhirnya ya mereka biasa-biasa. Tapi saya lihat setelah saya kasih naik ini, itu yang bagaimana tante? Itu kan berarti ada pertanyaan dan ada ingin rasa tahu begitu. Jadi ya berarti mereka ingin tahu, cuma karena kita berpikir ini baru, walaupun ada berapa yang ikut tidak jadi masalah. Yang penting ada kemauan dan kita mulai kasih tunjuk daripada tidak sama sekali. Gitu untuk kalangan kita di kota nih. Karena yang cepat terpengaruh hanya anak-anak kita di kota. Gitu. Kalau kita tidak jaga budaya, berarti nanti kita akan lupa dan punah. Tapi kalau kita bertahan untuk jaga budaya, berarti kita yang sudah tua-tua ini yang harus ajarkan ke kita punya generasi. Karena kakak juga sendiri tahu toh di Tompu kota ini hip hop, rap, ini aduh setelah bisa bendung lagi sudah. Iya, Oke, abis ini saya mau ke Kakak Yo. Saya mau dengar Kakak Yo pendapat kira-kira seperti apa tentang festival Tumpek Lawalu ini. Kita jeda dulu sejenak, masih di Obrolan Budaya Radio Republik Indonesia Sorong.
Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan RRI Net, obrolan budaya Radio Republik Indonesia Sorong. Masih bersama saya Danusya, dan Tong masih sama-sama dengan Kakak Yuyun dan ada Kakak Yohana Kamesrar. Kakak Yo, sekarang saya ke Kakak Yo. Tadi banyak hal yang, saya penasaran sekali kira-kira nanti jadinya seperti apa dari banyak hal yang sudah dijelaskan sama Kakak Yuyun tadi. Terutama nilai budaya, filosofinya dan banyak lagi. Bahkan isinya menggandeng UMKM asli orang Moi dan banyak lagi lah. Apa Kakak Yo komentarnya melihat festival ini? Kakak Yo izin agak dekat lagi Kak. Pertama yang saya lihat dan saya mau komentari itu adalah bahwa Tuhan dan leluhur memberkati adik dengan untuk adik Yuyun karena ini sesuatu yang sakral. Kalau saya melihat, saya selalu ikuti di media sosial, saya bahkan juga ada membagikan bahwa ini sesuatu yang sakral. Kenapa saya bilang sesuatu yang sakral? Bahwa kebangkitan kita masyarakat adat itu, ini menurut saya berawal nanti dari festival ini secara khusus untuk orang Moi. Tadi sudah disampaikan bahwa anak muda banyak yang tidak tahu, tetapi ketika melihat, mereka mendengar, mereka menjadi penasaran, termasuk saya juga. Apalagi ada yang namanya sinden itu. Karena kalau sinden itu saya percaya bahwa itu sudah berhubungan dengan leluhur. Iya, itu pasti. Sehingga ada beberapa kegiatan dipinggirkan karena saya kepingin untuk melihat. Sehingga saya berpikir bahwa ada sinden dan juga ada satu tarian yang nanti akan dimainkan. Itu seperti kami, misalnya saya orang Sorong Selatan, serar, banting kaki. Tanpa kita sadari bahwa itu leluhur yang mungkin sudah berapa tahun lalu dia mati atau meninggal, dia akan bangkit, dia akan ada di tengah-tengah kita. Makanya sinden itu dengan kain yang kita pakai, itu di kain itu dia akan bisa bawa kita menari tanpa kita sadari. Saya pertama melihat itu, teman-teman bekerja, ada Yuyun yang dengan luar biasa, saya juga berdoa, Tuhan berikan cuaca yang baik. Biar acara ini 5 hari ke depan akan berjalan dengan baik. Karena saya mengingat bahwa pernah saya di Kalimantan itu mereka percaya sekali bahwa leluhur mereka lah yang akan menyelamatkan mereka dengan Tuhan. Kenapa? Hutan mereka dibabat habis, semua habis. Ketika itu ada investor masuk dan mau digusur, mereka bilang, kami tidak mau kalau masih ada matahari terbit dari setiap celah pohon, daun pohon, maka disitulah ada kehidupan. Jadi saya secara pribadi, saya memberikan apresiasi. Karena saya tidak tahu orang lain, tapi kalau saya, roh itu sudah mulai. Dari ketika pohon ditebang, daun tikar dianyam, tempat dibuat, itu roh sudah ada di situ. Di lapangan kelas aman yang akan nanti dipakai. Jadi saya bersyukur karena hidup di Tanah Malamoy ini dengan begitu banyak budaya yang begitu luar biasa, yang unik, yang kita tidak pernah tahu. Sehingga saya mau bilang bahwa kalau kita tidak datang, ini saya mengajak, kalau kita tidak datang kita rugi sangat. Kenapa saya bilang sangat rugi? Karena ini hal yang mau dijadikan festival ini bukan tiba-tiba saja langsung muncul begitu. Ide ini pasti ada ide yang pergumulan, karena ini sesuatu yang tadi saya bilang sakral. Kenapa saya bilang sakral? Tadi macam sebentar kita dengar, nanti besok ada sinden. Dia pun nama tadi apa Kakak Yuyun? Kain klah. Jadi itu pasti kain yang kita mungkin pegang itu ya, dia bisa bawa putar kita di sepanjang lapangan itu. Karena saya melihat ketika ada di Kalimantan, terus di orang-orang tua, jangankan itu kita mengurus orang bayar harta saja, dia bawa kain, kita harus tahu mata kain ini apa, itu kain itu punya roh.
Jadi saya berharap bahwa sejarah ini itu harus tercatat. Bila perlu khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya, bahwakan ini menjadi sebuah momentum yang baik, mendaftarkanlah menjadi sebuah festival tahunan. Dan itu harus dianggarkan, karena kita hidup di Tanah Malamoy ini, kita makan, kita minum, kita buang hajat, semuanya itu gratis. Tidak pernah ada orang Moi mengusir kita dari tempatnya. Oleh karena itu mari kita sama-sama kita mendukung acara ini. Kita mendukung, kita meminta pemerintah untuk datang melihat dan juga menganggarkan itu secara khusus, karena ini budaya. Karena kalau kita meninggalkan budaya, itu sama hal dengan kita sebagai kepala daerah misalnya, kita tidak sukses sebenarnya. Sekali-sekali kita tidak harus meninggalkan budaya kita, tapi kita harus angkat. Anak muda saya percaya tadi Ibu Yuyun sudah sampaikan, ada anak-anak muda itu malas tahu. Tapi ketika mungkin sudah ada tim yang bekerja mereka jadi penasaran. Setelah dijelaskan. Ya. Dan menurut saya ini bukti bahwa anak-anak Moi ini dorang punya hati juga yang masih kuat, ada cinta pada leluhur di dalamnya. Hanya saja ya setahu zaman sekarang ini kayak apa. Tambah lagi tadi seperti yang Kakak Yuyun bilang, karena tidak ada yang kasih tahu dorang. Betul. Itu. Nah, kalau Kakak Yuyun juga melihat, kalau tadi saya belum tanya juga ke Kakak Yuyun sebenarnya bagaimana keterlibatan pemerintah nantinya pada event ini begitu. Apa partisipasi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mensukseskan festival Tumpe Klawalu ini? Jadi kalau menurut saya begini, Ibu Yuyun dan timnya tidak perlu datang ke pemerintah untuk meminta, tetapi pemerintahlah yang harus, kan di media sosial sudah banyak, sudah banyak dinaikkan. Seharusnya ada orang yang melihat dan harus, oh iya, tergerak hati. Kalau terapeka memang terlalu ya. Ingat saya, kalau Kalimantan ini pemerintah dia tidak akan bilang A dan B, dia datang langsung di tempat apa yang kamu butuhkan, ini sekian dan sekian. Karena saya alami hidup di Kalimantan, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sehingga saya percaya bahwa pemerintah, ada dinas pariwisata, itu harus seperti begini, teman-teman di Timika setiap tahun membuat event yang memang akhirnya tercatatlah mereka di Kementerian Pariwisata. Dan saya percaya bahwa ini harus tercatat, dan supaya ini menjadi event terus. Kalau tidak, saya takut leluhur marah sama kita. Itu yang saya bilang. Terus seperti tadi Ibu Yuyun cerita, ini Klasaman ini adalah tempat pertemuan, barter. Sama kalau kita di Orang-Orang Selatan kita bilang pelegong. Tete dong datang bawa daging, bawa sagu, bawa ikan, datang sini, kita dari sini bawa garam, bawa beras, kita barter di sini, tukar. Jadi istilah barter ini untuk orang di kampung, orang di hutan, sudah lama sekali masyarakat adat sudah melakukannya dan sudah tahu. Hanya kalimat barternya ini saja yang baru hari ini kita dengar. Jadi saya mau bilang bahwa untuk Ibu Yuyun, Tuhan berkati, leluhur juga berkati, sukses, karena tidak gampang orang membuat sebuah festival khusus budaya. Itu kalau buat pasti ada kacau-kacaunya, tapi ini karena leluhur mendukung, Tuhan mendukung, semua berjalan baik. Dan kita berdoa di tanggal 23 besok sampai 27, cuaca semua baik, dan Tuhan, karena itu tadi ada sindennya, dan juga ada satu tarian yang memang benar-benar, saya sudah tanya ke teman-teman, tarian ini, ada adik di rumah bilang, itu tarian orang Moi. Apakah sama dengan kita, orang Selatan punya tarian serar, yang harus menari sampai, jadi begitu. Ada orang di Maibrat, ada orang di Tambrau, ada orang di pegunungan Manokwari Selatan. Kita ini budaya sebenarnya sama. Kalau kita lihat dari kain yang kita pakai untuk bayar harta, itu semua mirip. Mata kainnya semua. Ada orang yang bisa menari sampai, awas hati-hati, itu kayu bisa patah itu, karena kayunya turun sampai ke bawah. Tapi tidak pernah patah, walaupun berapa puluh orang naik ke atas. Itu karena apa? Karena ada leluhur.
Dan itu nyata terjadi. Ya, makanya saya mau katakan untuk pemerintah, kalau kita tidak jemput bola, kita yang rugi. Oke. Kalau tidak jemput bola, siapa yang rugi, Kakak? Pemerintah yang rugi. Pemerintah yang rugi. Kita jeda sejenak, masih di RRI Net, obrolan budaya Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar pemirsa, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan RRI Net, obrolan budaya Radio Republik Indonesia Sorong bersama saya Danusya. Kita membahas mengenai Festival Tumpe Klawalu. Banyak hal yang tadi telah dijelaskan mengenai festival ini. Dan Kak Kayo juga tadi telah memberikan supportnya, kemudian antusiasmenya. Dan ya kalau boleh dibilang juga kepada pemerintah ini ya, sangat sayang jika tidak menjemput bola, datang berpartisipasi di festival ini. Dan Kakak Yuyun dong yang panitia, dorang tidak perlu harus datang dan meminta kepada pemerintah seperti itu ya. Nah, Kakak Yo itu satu hal lainnya. Tadi saya tanyakan juga ke Kakak Yuyun tentang partisipasi generasi muda. Saya melihat kondisi yang ada, walaupun Kakak Yuyun juga tetap optimis. Kalau saya agak pesimis mengenai dorang-dorang yang berpartisipasi
dalam festival yang luar biasa ini begitu. Kalau Kak Kayo sendiri melihatnya bagaimana, dan jika mungkin di dalam hati Kak Kayo ada sedikit pesimisme mungkin, kira-kira hal apa yang harus dilakukan supaya ini bisa berjalan, ya kalau bahasa anak sekarang, bahasa tong zaman sekarang, berjalan viral lah, meledak begitu, pecah menyala, Kak Kayo? Kalau menurut saya begini, saya tidak pesimis, justru saya optimis. Kenapa? Karena kita harus menyadari, karena mereka adalah kaum generasi Z yang lahir terus dengan teknologi. Bahkan sekarang sudah masuk ke generasi alpha. Generasi alpha, sehingga kita tidak bisa menyalahkan mereka. Tetapi saya percaya bahwa dengan 5 hari kegiatan ini pasti ada kesadaran kritis di antara mereka. Itu pasti. Kalau mereka hadir dan mereka mau mengikuti dengan baik, pasti mindset itu akan berubah. Bahwa dari budayalah kita bisa hidup. Dari budayalah kita, status sosial kita tuh bisa terangkat sebenarnya. Jadi seperti tadi saya bilang, pemerintah rugi. Kenapa pemerintah rugi? Di seluruh Indonesia ini semua pernah membuat festival kecuali kita di Papua. Secara khusus kita di Papua, dulu kita ada Papua Barat dan sekarang kita ada di Papua Barat Daya. Yang baru umur jagung ini kalau bisa jemput bola, kita buat festival. Kita lihat ada festival Danau Sentani. Kenapa kita di Papua tidak buat? Ini awal. Ini awal ini. Ini awal yang seharusnya kita bisa jemput bola itu. Ini peluang yang besar. Karena kalau kita melihat bahwa dengan budaya kita bisa hidup. Kenapa saya bilang dengan budaya kita bisa hidup? Kuliner yang tadi dikatakan itu bisa naik. Budaya ini kita bisa poles dengan baik. Seluruh Indonesia sudah pernah buat festival. Tapi untuk Papua saya belum pernah dengar. Festival di Wamena sudah ada. Jayapura, Danau Sentani ada. Sering malah. Sudah sering, malahan daerah pegunungan yang jauh dari akses. Orang bisa datang, bisa Iya, orang ramai. bisa datang. Kenapa kita yang menjadi pintu gerbangnya Papua ini tidak lakukan itu? Dan ini ada Kakak Yuyun dong yang menginisiasi Tumpe Klawalu ini. Benar sekali. Dengan isi-isinya yang, aduh, Kakak Yuyun. Saya balik lagi ke Kakak Yuyun. Ya. Harapannya kira-kira seperti apa? Ini akan menjadi cikal bakal hadirnya festival asli Tanah Moy, Kakak Yuyun. Harapan kami ke depan yang pertama, setelah kegiatan ini, kita mungkin bisa bikin paket tour sebagai, jadi kita kerjasama dengan seperti Asosiasi Tour and Travel dengan Ketua HPI, yang lain untuk bagaimana kita bisa jadi tempat tur wisata untuk pertunjukan. Jadi harapannya begitu. Jadi semua yang terlibat kita bisa punya data, terus kita buat event khusus, tapi nanti dipaketkan dengan jadwal tur kalau memang ada kunjungan seperti itu. Terus kita juga saat ini kebetulan dibantu oleh beberapa sponsor. Memang ini inisiatif kita pertama dari memang murni dari kami untuk bagaimana membuat festival ini. Jadi sponsor-sponsor kami yang saat ini sudah membantu adalah Fauna Flora Indonesia, Ekonusa, terus Dinas Provinsi Pariwisata Provinsi. Oh, pemerintah sudah ada ya? Iya, pemerintah sudah ada. Mereka karena memang juga terkendala dengan pertukaran pemerintahan saat ini, jadi kita menyesuaikan, kita tidak harus mencekam, tapi kita tunjukkan ke mereka bahwa kita walaupun baru tapi kita mampu dan kita tunjukkan dulu begitu. Dan ada beberapa media-media yang kita punya mitra, terus yang memang mereka membantu kita, yang langsung kita tidak berupaya tapi mereka menanggung soal hadiah, jadi mereka langsung menyiapkan seperti itu. Terus kita juga dengan Bank Papua dengan cara kita membuka buku rekening untuk dan pembuatan kiris untuk UMKM yang ada. Terus kita juga berkolaborasi khusus dengan sanggar-sanggar budaya seni khusus orang Moi untuk bagaimana mari kita satukan tangan, kita gandeng untuk kita tunjukkan ke pemerintah dulu nih. Memang harapan kita ke depan bagaimana ini bisa menjadi satu event khusus. Dan kayaknya ini momennya juga iya, ya. Begitu. Jadi
kita harus tunjukkan ke mereka bahwa kita bisa, dan pasti mereka juga berharap begitu. Takutnya kayak mungkin awal karena kita gebu pertama takut tahun depan lagi tidak. Maka memang kemarin dari Dinas Pariwisata Provinsi kayak memberikan satu tugas nih, Kakak Yuyun bisa tidak nih sampai buat berturut-turut. Baru kita maksudnya mereka ya itu menurut saya tuh itu sebagai satu acuan betul. Untuk bagaimana apa yang mereka kasih tantangan itu. Saya dengan setelah kita buat begini dulu, terus nanti kita akan himpun nih semua orang MOI yang ada, kita kumpul, kita persiapkan untuk tahun depan seperti apa, kita tunjukkan ke pemerintah bahwa kita sudah siap untuk membuat event-event ke depan. Setelah itu seperti tadi dibilang oleh Kakak Jo, jadi mungkin setelah itu ya pemerintah silahkan, ini kami sudah siap. Begitu. Kalau sampai kami sudah siap terus pemerintah tidak siap, ya berarti pemerintah disalahkan. Maksudnya seperti tadi apa kata Kakak Jo seperti itu. Tapi paling tidak pemerintah juga sudah memberikan respon dengan memberikan tantangan ya itu. Sama Kakak Yuyun dan kawan-kawan seperti itu. Jadi kita juga berkoordinasi dengan kepala bandara juga. Jadi kita saat ini lagi berupaya untuk menghimpun komunitas-komunitas kami orang MOI supaya tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi supaya ke depan kita sama-sama setelah ini mari kita duduk berpikir nih untuk tahun depan kita bikin apa. Tetap mungkin kita kasih nama Festival MOI, tapi temanya kita ganti lagi nih karena kita harus gali terus lagi nih kayak begitu. Jadi mungkin seperti itu yang harapan kami ke depan, tapi kami juga berpikir untuk kayak berapa kali ya saya khusus dari Sinagi, karena saya berapa kali ikut event keluar kayak Pasar Wiguna di Jogja, saya diundang ke sana. Di sana kan kadang mereka bikin untuk memberdayakan kita punya masyarakat sendiri nih. Mereka bikin sabua-sabua kayak kita punya atap pada umumnya, terus mereka buka ada apa namanya mungkin lewat penyewaan booth kalau kita buka umum. Jadi anggaran-anggaran itu sebenarnya bisa buat event dan kita persiapkan untuk event ke depan. Jadi karena saya lihat kalau kita ke Jawa tuh banyak hal yang mereka bisa buat di sana. Kenapa kita di sini tidak bisa? Dan ada gitu, dan sebenarnya ada saja. Walaupun padahal kalau di sini kita punya nilai-nilai unik yang belum dikeluarkan. Kalau sampai nilai unik itu dikeluarkan, dan kalau dilihat kita di Sorong ini adalah tempat transit untuk orang ke Raja Ampat. Daripada dia pulang ke Sorong tinggal di hotel tidak buat apa-apa, kenapa dia tidak nonton pertunjukan alam ini seperti itu. Jadi harapan kami ke depan kami betulkan dulu nih, kami punya kesiapan, karena kalau kami ajukan ke atas tapi kami tidak siap, nanti kami punya nama juga yang itu rencana jangka panjangnya di balik hadirnya festival Tumpek Lawalu ini ya Kakak Yuyun ya. Luar biasa sekali Kakak Yuyun. Kakak Yo, terakhir mungkin apa yang bisa disampaikan untuk mungkin bisa memberikan semangat tersendiri buat Kakak Yuyun dorang, teman-teman semua. Karena di balik ini semua, di balik nilai-nilai leluhur, nilai-nilai adat, filosofisnya yang dalam, ada visi misi yang luar biasa nih yang dibuat sama Kakak Yuyun dan teman-teman nih. Saya tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Yuyun bahwa pemerintah sudah menggayung, sudah menjemput. Kalau bisa pemerintah kalau mau untuk festival ini terus setiap tahun, pemerintah juga harus menganggarkan itu di dalam APBD untuk khusus festival di OPD-nya pariwisata. Yang pertama. Yang kedua, saya optimis sekali bahwa akan berhasil karena saya percaya awal membuat festival ini dengan ketulusan untuk mau sampaikan kepada dunia, kepada Indonesia, kepada Papua Barat Daya bahwa kami ini ada di tengah-tengah kota ini. Kami menjadi orang MOI yang welcome kepada siapa saja di muka tanah Malam MOI ini, sehingga tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata terlambat. Apapun yang terjadi, hari ini Ibu Yuyun dan tim sudah siap, pemerintah sudah membuka tangan, sudah welcome, kembali lagi, berikanlah anggaran, masukin di dalam APBD, sehingga menjadi berpacu. Untuk pemuda, saya percaya di 4-5 hari festival ini, pasti ada sebuah perubahan. Bahwa mereka baru mulai bahwa, oh iya,
ini kami loh, ini saya ini orang Moi, saya harus begini, saya harus menjaga tradisi. Jadi untuk Ibu Yuyun tetap semangat dengan tim, Tuhan dan leluhur itu pasti akan menolong. Dan saya mungkin dengan Mas Danu sendiri, kami menjadi penasaran dengan sindennya. Itu pasti. Sangat. Dengan sebuah tarian tadi. Ya. Oke. Itu saja mungkin dari saya, bahwa orang Moi untuk dong kalem. Sehingga dempo hati itu juga dan tulus. Saya percaya. Oke, Kakak Yuyun semoga sukses, lancar, semoga ini akan terus berlanjut menghasilkan festival-festival khusus Moi yang bisa menjadi festival nasional. Amin. Kalau perlu juga orang datang ke Sorong ini yang tadinya rencananya mau ke Raja Ampat, tapi tong datang ke Sorong dulu nonton ini baru nanti tong ke Raja Ampat. Oke, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda pendengar pemirsa dimanapun Anda berada telah menyaksikan RRI Net Obrolan Budaya Radio Republik Indonesia Sorong. Sekali lagi terima kasih Kakak Yuyun, Kakak Yo untuk kebersamaannya, dan untuk Anda terima kasih juga telah menyaksikan. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan di RRI Net Obrolan Budaya Radio Republik Indonesia Sorong. Saya Danusya, sampai jumpa.